Sejak zaman ke zaman, bahkan sejak zaman dahulu, ketidaktaatan itu menyebabkan kekacauan. Jadi Tuhan itu tidak pernah merencanakan sesuatu yang jahat. Tetapi oleh karena manusia tidak taat, maka kacau, maka menderita. Jadi ketidaktaatan itu merusak rencana Allah. Jadi Adam dan Hawa, contoh, diletakkan di Eden. Eden itu gambaran kelimpahan. Dan Tuhan Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini boleh engkau makan buahnya. Tetapi tentang buah pohon pengetahuan yang satu ini, jangan sampai engkau makan. Bahkan saat engkau raba, engkau pasti akan mati. Tetapi secara fakta manusia ini gagal, jatuh di dalam dosa oleh karena ketidaktaatan. Jadi sekali lagi saya mau katakan, Tuhan itu tidak pernah merencanakan sesuatu yang jahat. Tetapi karena manusia itu tidak taat, maka muncul kekacauan. Jadi pada dasarnya manusia, jadi berbicara tentang manusia, itu sebabnya sampai detik ini, pada dasarnya manusia itu suka melanggar. Dampaknya itu sampai sekarang. Alkitab berkata, bumi akan dihancurkan oleh karena dosa pelanggarannya. Ditulis di dalam Yesaya 24 ayat 3-5, demikianlah firman Tuhan, bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya dan akan dijara sehabis-habisnya. Sebab Tuhanlah yang mengucapkan firman ini, bumi berkabung dan layu, ya dunia merana dan layu. Langit dan bumi merana bersama, bumi cemar karena penduduknya. Sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan, dan mengingkari perjanjian abadi. Jadi jelas, dari ayat ini bumi itu akan dihancurkan oleh karena dosa pelanggaran. Jadi sebenarnya seluruh aturan dibuat dan diberikan, semua itu demi kebaikan. Contoh di sekolah ada ya peraturan yang harus ditaati, ya di perusahaan, di kantor, di gereja, di negara, ya semua ada aturan. Bahkan Alkitab itu bilang begini, ditulis di dalam Ulangan 11 ayat 26-28, lihatlah aku menghadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Pilihan. Hari ini kita diperhadapkan dengan pilihan. Dan kemudian ayat ini bilang, berkat apabila kamu mendengar perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Lalu ayat yang berikutnya dikatakan, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Jadi jelas. Jadi semua sebenarnya aturan itu diberikan demi kebaikan. Tetapi tergantung kita mau baik atau tidak, itu pilihan. Ya, jadi Tuhan menciptakan manusia itu, saya mau katakan, sempurna. Tuhan itu sangat menghargai manusia, diciptakan segambar serupa. Dan setelah Tuhan Allah memberkati manusia ini, Tuhan Allah berfirman, beranak cucu, bertambah banyak, penuhilah bumi, kuasai dan taklukkan. Wow, yang artinya inisiatif Allah kepada manusia itu sangat luar biasa. Tuhan sangat menghargai manusia. Ya, Tuhan menjadikan manusia itu bukan seperti robot, saudara. Tuhan tidak pernah memaksa. Tuhan memberi kebebasan untuk memilih. Nah, jadi hari ini kalau kita mau sungguh-sungguh belajar ketaatan, saya percaya derajat hidup kita akan diangkat oleh Tuhan. Bahkan manusia itu diperlengkapi dengan apa, saudara? Hikmat pengetahuan oleh Tuhan. Agar apa? Agar manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ya, dan Tuhan menghendaki jangan salah pilih. Ya, jangan salah ambil keputusan. Dan kalau hari ini kita mengerti kebenaran firman ini, saya percaya kalau kita ikuti kebenaran firman ini, maka hidup kita akan semakin ditinggikan. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin.